Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, wabil khusus Prof. Sa'ad Ibrahim yang sekarang perjalanan menuju ke Gerahadi. Hadirin, Rasulullah kita ini diutus oleh Allah Nabi terakhir dan penutup. Tolong jangan lupa terakhir dan penutup. Kalau terakhir tok masih rawan, sebab banyak yang ngaku paling akhir. Tapi kalau sudah ditutup, maka pendaftaran calon Nabi sudah tidak ada. KPU sudah tidak mengeluarkan lagi ya. Habis sudah. Kan sudah ditutup, khatam. Tidak saja akhir tapi sudah ditutup. Jadi kalau ada orang akon-akon jadi nabi, mohon maaf, itu namanya palsu. Seperti itu. Hadirin, beliau nabi kita ini di Mekah 13 tahun dalam rangka pondasi akidah selama 13 tahun. Sementara 10 tahun mengakhiri beliau jadi nabi dan rasul, itu pelaksanaan syariat, pelaksanaan tuntunan. Kalau di Mekah, Nabi Muhammad itu di sana yang ada iman kafir. Kalau di Mekah, Medina saja. Di Medina paling enggak sudah ada 3 macam manusia. Satu beriman, dipimpin Rasulullah. Kafir, dipimpin Abu CS itu, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Sofyan. Tapi berikutnya Abu Sofyan tobat, kelak menjadi mertua Rasulullah. Berikutnya tidak kalah menariknya ada munafik. Munafik itu di Madinah. Munafik itu di Madinah. Waktu di Mekah belum ada. Munafik itu yang paling soro, waktu poso melu poso, sholat ya melu sholat. Termasuk Pak Muntari melu buka ndok kene, tapi gak uman, dadi yo boleh. Allahu Akbar. Munafik itu ikut semua ruang geraknya orang Islam, itu ikut, termasuk haji ya ikut. Tapi munafik, di situ persoalan. Ini yang paling sulit, membahayakan, karena musuh dalam selimut. Kalau kafir terang-terangan, begitu. Subhanallah. Hadirin, termasuk di Madinah perintah untuk puasa itu di Madinah. Usia Rasulullah 55, perintah puasa baru turun. Begitu. Termasuk di Madinah ada perintah untuk kital. Kital itu peperangan, perang. Karena umat Islam diluruk, dilawan. Iya. Diluruk, dilawan, dijaili, sehingga umat Islam harus tampil untuk menghadapi mereka. Itu semua ada di Madinah. Hadirin, ibu bapak saudara, beliau Nabi Muhammad kita ini selama 10 tahun di Madinah terjadi peperangan, kalau tidak salah hampir 27 kali. Tapi beliau Nabi Muhammad ikut peperangan sebagai komandan perang sekaligus Nabi, insya Allah 9 kali. Yang lain beliau tidak ikut, dipercayakan. Begitu. Hadirin, persoalannya adalah tidak selamanya atau tidak selalu beliau ketika perang istrinya diajak. Kadang sekali waktu diajak, tapi pakai diundi. Kenapa Pak Muntari kok diundi? Biar gak iri. Iya, begitu. Lah Pak Muntari ngundi sapa ini? Termasuk doa kita semua nanti di akhir penghujung ceramah, insya Allah. Subhanallah. Hadirin, kali ini beliau berangkat perang, yang diundi atau yang kena undian adalah Aisyah. Aisyah kena. Akhirnya Aisyah mengikuti perjalanan Rasul dan sahabat untuk perang. Jenengan bertanya, Pak Musa, perempuan untuk apa? Untuk di sana ngatur koordinasi P3K,
dan urusan dapur boleh jadi. Jadi base campnya seperti itu. Jelas ya? Baik. Sekarang persoalannya adalah peperangan yang diikuti termasuk salah satu istri beliau Aisyah. Beliau rampung perang, Rasul memberikan 2 kloter, 2 kelompok terbang pulang ke Madinah. Kata Rasul, siapa yang malam ini langsung pulang ke Madinah, monggo, itu kloter pertama. Aisyah ikut kloter pertama. Yang Nabi kloter terakhir, kloter kedua. Kata Nabi, kalau Anda semua ikut saya, mari subuh baru berangkat bergerak pulang. Begitu. Jelas ya, melakukan cerita biar nyambung, biar gamblang. Ya, subhanallah. Hadirin, di tengah perjalanan rombongan onta ini, Aisyah minta berhenti menyelesaikan urusan perempuan. Jadi semua berhenti, nunggu. Aisyah bergerak, boleh jadi ke kiri atau ke kanan, sendirian menyelesaikan urusan wanita ke sana. Setelah di sana urusan perempuannya selesai, dia balik. Ketika balik, dipikir oleh ketua rombongan, Aisyah sudah naik di punggung unta. Yang di atasnya itu ada oma-oma namanya sekedup untuk menahan dingin dan panas. Dipikir Aisyah sudah naik karena bobot beliau, ngapunten, beliau itu ceking, ramping. Rasul meninggal, Aisyah itu belum genap 20, baru 19. Rasul meninggal. Jelas ya? Baik. Dipikir sudah naik, rombongan berangkat. Aisyah gak sido naik, digerayangi kalunge dadak ilang. Balik mana Rono? Balik lagi ke sana. Kalungnya yang dulu dari siapa? Ya dari makne, ya dari ibunya. Subhanallah. Dia balik lagi ke sana. Ketemu kalungnya, ketemu. Beliau Aisyah balik lagi ke sini. Rombongan berangkat, Aisyah sendirian. Pak Muntari, kalau Aisyah sendirian berarti ya sendiri, tenger-tenger, kena hembus angin malam sehingga beliau ngantuk, tidur di padang pasir, tidur. Subhanallah. Ya. Mau minta pertolongan siapa? Wong ada lor ada kidul. Subhanallah. Minta pertolongan siapa? Hadirin, Rasulullah tidak saja Nabi dan Rasul sekaligus komandan perang, bagus caranya. Di mana letak bagusnya itu? Rasul itu punya tim pengintai. Jadi antara kloter pertama, rombongan pertama sama ini yang mau berangkat, di tengah-tengah ini dilewati oleh pemuda namanya Sofwan, tim pengintai. Siapa tahu barangkali musuh nanti nelekung dari belakang. Sofwan lewat pemuda ini, lu kok ada Sayyidah Aisyah, dibangunkan, cerita segala macam bahwa beliau ketinggalan rombongan gara-gara balik lagi ngambil kalungnya yang jatuh. Hadirin, Sofwan tidak ada maksud apa-apa. Pemuda namanya Sofwan ini tidak punya maksud apa-apa. Sayyidah Aisyah disuruh naik di ontanya. Sofwan nuntun dari bawah, nuntun sampai di kota Madinah. Biar itu Pak Samsul padang jinglang. Biar. Nah, apa yang terjadi? Ibu bapak saudara, di sana ketemu salah seorang munafik kaliber internasional, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ndelok peristiwa kaya ngono mau, elok tidak disia-siakan. Berita menarik ini. Akhirnya Abdullah bin Salul konferensi pers
Metro TV diundang, JTV diundang, Jawa Pos diundang, Kompas TV diundang, Pak Muntari dak lho gak diundang. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa isi beritanya? Aisyah selingkuh. Itu beritanya. Substansi esensi beritanya, Aisyah istri Nabi yang terhormat selingkuh. Nyebar seantero kota Madinah dengan cepatnya luar biasa. Nyebar. Subhanallah. Apa? Namanya sekarang apa? Ono hoax, ono hoax. Oh, apa sih tepak itu apa sih? Viral. Enggak, berita bohong itu loh. Hoax, hoax. Hoax. Oh, nek hoax lah uppercut ngene ya. Hadirin, mohon maaf, kelanjutan cerita. Aisyah itu sampai jatuh sakit. Aisyah sampai jatuh sakit. Tidak kuat dengan gempuran berita hoax viral yang sangat dahsyat ini. Allahu Akbar. Abu Bakar dan Ibu Bakar mengetahui bahwa anaknya yang diperistri oleh Rasul sakit, diparani. Minta izin sama Rasul, bagaimana kalau putri kami rawat di rumah? Kan tugas Nabi banyak. Bagaimana kalau kami rawat di rumah? Diizinkan sama Rasul, dibawa pulang ke rumah Abu Bakar. Hadirin, mohon maaf, sudah tak lacak rumah Aisyah dengan Rasul sama rumah ayahanda Abu Bakar. Kurang lebih kalau jalan kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih. Tak lacak sudah. Subhanallah. Rumahnya Abu Bakar bertetanggaan dengan Umar. Di sana tak lacak sudah. Begitu. Makanya Pak Muntari nanti kalau haji jangan dekem main di kamar. Jadi ya banyak bergerak nyari sekilas info. Begitu. Iya. Itu ya. Baik. Dan kita doakan ketika Pak Muntari nanti kelak menuju tanah suci, insya Allah tidak ijenan. Betul? Amin. Begitu loh. Sampeyan sing serempak titik amin. Itu ya. Aku sakno subuh nggawa ceret ijen iku sakno ya. Allahu Akbar. Dah ya. Baik. Dah. Akhirnya berita itu nyebar, berita hoax yang disebarkan sumbernya dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Mandek sampai di sini. Mandek. Hadirin, Abu Bakar kita ini punya ponaan. Ponaan itu namanya Mistah. Mistah itu waktu itu masih di kota Mekah, belum hijrah. Sama Abu Bakar, Mistah, kamu mbok yo hijrah mengikuti jejak Rasul. Saya pun sak keluarga sudah hijrah semua. Wong di Mekah itu semakin tambah sulit ketika hidup, apalagi menegakkan urusan agama. Tambah sulit. Begitu. Kata Abu Bakar. Mistah jawab, paman, lah wong ndak Mekah wae, aku nyambut gawe Senin Kemis. Rizkiku macet koyok ngene. Madinah kota baru. Saya belum tahu menguasai medan kota Madinah. Bagaimana nanti kalau saya hidup di sana? Abu Bakar jawab, Mistah, aku iki lak pamanmu sih. Ojo kuatir, yang penting pindah dulu, hijrah. Kelak nanti saya ikut jamin uripmu, ojo kuatir. Begitu kata Abu Bakar. Hadirin, Mistah mau begitu. Mistah mau. Hadirin, Mistah pindah di Madinah. Sebagian hidupnya dijamin sama sang paman Abu Bakar. Persoalannya adalah Mistah yang sebagian besar hidupnya dijamin sama Abu Bakar, Mistah itu melu bolo berita hoax bahwa Aisyah itu selingkuh. Ya.
Hop, sementara saya tunjuk. Nek Pak Muntari dadi Abu Bakar ngono ya apa kira-kira? Jawab. Ayo. Hadiah sepatu dirabekno kok. Sepatu. Ayo, monggo. Bapak yang lain, takmir, mana takmir Lamongan? Mana? Nggih, yes, jenengan Abu Bakar saat ini. Bagaimana sikap Anda? Ketika duwe ponakan dibantu uripe tapi malah bolo melu berita hoax. Yes, monggo, singkat. Oh, marah. Pak Muntari podo marah? Sampe nek marah, kata rabekno. Ya. Ketoke? Iki tak cekeli namanya kene. Saya baik. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Jenengan kasih kode 25 menit. Bagaimana Abu Bakar? Hadirin, ayat turun. Ayat kita ini turun menyangkut Abu Bakar dijewir sama langit, sama arsy. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Janganlah ada di antara kalian orang yang oleh Allah pinaringan fadl keutamaan menyangkut urusan ekonomi, was-sa'ah, dan kelonggaran ekonomi, ayyutu, untuk tidak memberikan ulil qurba kepada kerabatnya, wal masakin, dan orang miskin. Yang dimaksud ponaan tadi itu mistah, wal muhajirina fi sabilillah, dan dia termasuk orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, lapangkan dadamu. Begitu jabaran Al-Quran. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, bukankah kalian menghendaki atau kepingin bahwa Allah mengampuni kalian? Kalau kalian jangan memutuskan untuk tali silaturahim, untuk membantu, jangan diputuskan. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Begitu ayat ini turun, Rasul ngandani Abu Bakar, wahai Abu Bakar, barusan ayat turun, jenengan dijewer ketok itu kok nggone langit. Ayat ini turun. Subhanallah. Ayat ini turun. Marahnya Abu Bakar begitu ponaannya ikut bolo orang-orang yang hoax, berita palsu. Abu Bakar tidak seperti jenengan. Abu Bakar marahnya itu sampai getem-getem. Pak Samsul, oh getem-getem itu sampai melbu ndok ngene relung hati yang paling dalam. Abu Bakar ngomong begini, wallahi demi Allah, mulai sekarang kamu tidak saya bantu. Sampai di sini saya hentikan bantuan. Kok cek isoe uripmu aku sing bantu sebagian besar, dadak saiki ana kaya ngene kon gak bolo aku. Kon malah bagaikan air susu dibalas air tuba. Allahu Akbar. Subhanallah. Abu Bakar diseneni, dijewer. Subhanallah. Persoalannya mista urusan dengan Allah, berdosa urusan sendiri. Tapi Abu Bakar tidak boleh emosi, tetap disuruh bantu. Ayatnya turun. Gara-gara Abu Bakar pakai wallahi demi Allah, pakai sumpah, maka begitu ayatnya turun, Abu Bakar sami'na wa atokna. Baiklah kalau begitu saya salah, saya nuruti nafsu kemarahanku. Akhirnya Abu Bakar kena kafarat, yaitu kena denda, memberikan 60 makan fakir miskin. Kalau toh pun Abu Bakar waktu itu hanya marah, tidak pakai sumpah, itu tidak kena kafarat, tidak kena. Baiklah mulai sekarang kamu tidak saya bantu, tidak kena denda. Tapi berhubung pakai wallahi, akhirnya beliau Abu Bakar kena
denda, kena sumpah. Gara-gara sumpah maka kena denda memberikan makan 60 fakir miskin. Hadirin, kurang berapa? Oh 5 sing terusno ya Pak Muntari ya. Terakhir doa. Insyaallah. Saya paham beliau minta doa itu. Karepe ya kok ndongakno dhek barang iya. Hadirin, apa kisah ini yang bisa jenengan bawa pulang? Apa? Hidup jangan memelihara dendam. Bagus. Kalau jenengan hidup memelihara dendam, membawa dendam, itu dalam ilmu kesehatan namanya jenengan kena penyakit psikosomatik. Direkam oleh teknologi tidak mampu, karena itu penyakit di luar prosedur. Ya, subhanallah. Jenengan kena penyakit psikosomatik. Mbono apa engko sing mbok gampang weteng loro, mbok gampang ya, itu namanya psikosomatik. Sebab sampean nyimpen dendam. Termasuk aliran darah kurang lancar secara metabolisme, merugikan diri sendiri. Iya. Abu Bakar dijewer teko langit gara-gara memutuskan hubungan tali silaturahim, utamanya urusan rezeki, urusan rizki, ditegur sama langit. Tidak boleh. Seperti itu yang digambarkan. Jelas ya? Pertanyaan singkat. Ayo, monggo. Sampeyan tepak pertanyaane oleh sego sak bungkus ya. Ini ana luwene lho ya. Nggih. Pertanyaan singkat. Hadirin, sesuai dengan request permintaan, saya disuruh nutup dengan doa. Doa itu artinya sebuah permohonan, sebuah permintaan. Kita haturkan kepada Zat yang maha ghaib dan maha nyata, yakni Allah, dengan perasaan tulus. Itu doa, dengan perasaan tulus. Oleh karena itu jangan pernah segan-segan siap saat, siap waktu untuk melantunkan sederet doa jenengan dengan Allah. Apa persoalan yang sedang dihadapi, segera lantunkan. Apalagi di bulan suci Ramadan kita ini. Akhirnya kita berharap banyak, teriring dengan doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, pertama saya minta kita semua kepada Allah agar kita dan dzurriyyah, anak cucu kita, senantiasa terselamatkan dari berbagai macam yang namanya bala, yaitu utamanya COVID-19. Kedua, kita semua yang hadir, satu, jangan pernah minta umur panjang, tapi umur yang barokah. Beda panjang sama barokah, beda. Buat apa panjang, tapi panjangnya dipakai untuk begadang, buat apa? Tapi kalau barokah, insya Allah usia Rasulullah hanya 63, tapi mampu mengalahkan Nabi Nuh yang usianya di atas 950 tahun. Itu namanya usia yang berkah atau barokah, banyak manfaatnya. Yang ketiga, kita nyuwun dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala menyangkut rizki. Jangan minta rizki yang banyak, sebab yang banyak belum tentu barokah. Mintalah yang barokah. Barokah itu birkah. Ndok kono iku gak gampang melayu duwike. Kalau topun keluar itu dipakai untuk kebajikan. Allah menyangkut urusan harta itu tanyanya double, depan dan belakang. Dari mana kamu peroleh harta dan kemana kamu belanjakan. Tapi kalau ilmu tanyanya satu, apa sudah bermanfaat ilmumu? Dari mana tidak penting, yang penting bermanfaat. Jelas ya? Seperti itu yang digambarkan. Paling akhir, harapan kita semua teriring dengan doa, sebab selalu diawasi, dipantau oleh malaikat. Kerentek kita di sini merupakan visi dan misi, berarti doa, ada kemauan.
Mudah-mudahan persisnya jam 8 malam lebih 9 menit, ngapunten, sing teko ana sing rondo, ana sing duda, segera dikabulkan untuk dipertemukan. Insyaallah. 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 Sampeyan ngamini sing sedok kenceng titik ngono lho. Iya. Iya. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.